membuat konfigurasi jaringan routing secara dinamis. Ya, sebelumnya kita sudah membahas secara statik, kemudian kita secara dinamis menggunakan RIP versi 2. Oke, di sini Ibu sudah buat topologinya supaya tidak terlalu lama. Di sini sama ya seperti tadi topologinya. Di sini ada 3 router PT. Kemudian di sini untuk menghubungkan kabel router ke router itu kita pakai ini ya, serial DCE. Serial DCE. Oke, mungkin Ibu akan menunjukkan ya caranya. Ini kita mau menghubungkan router ini ke sini pakai serial DCE ini, kemudian kita pilih serial 2/0, kemudian ke sini pilih serial 2/0. Kita pakai serial ya. Di sini serial 3/0, di sini serial 2.2/0. Ya, kemudian untuk router ke switch sama seperti biasa kita menggunakan kabel strike karena berbeda device ya. Kemudian untuk switch ke laptop juga sama, kita pakai strike karena dia berbeda device. Oke, lanjut. Pertama kita masukkan dulu ya seperti biasa, masukkan IP-nya. Kita masuk di sini dulu laptop pertama. Ya, sama seperti sebelumnya, kita masuk di laptop, kemudian desktop. Ya, Ibu harap kalian sudah tidak kaku dengan hal ini. Kemudian IP address-nya yaitu 192.168.20.2. Oke, dia pakai kelas C 192.168 gateway 20.1. Nah, perhatikan di gateway, kemudian keluar, lanjut ke desktop, laptop selanjutnya IP config 192.168.20.3 ya, titik 3. Kemudian IP gateway 192.168.20.1. Oke, next. Desktop IP config. Nah, kita lihat IP-nya 192.168, dia 30.2. Oke, 192.168 30.1. Oke, lanjut. 192.168 30.3 ya. 192.168 30.1. Oke. Next. Nah, ini kita pakai topologi yang sama saja ya supaya kalian tahu betul-betul tahu bedanya routing statis dan dinamis. 192.168 40 ya, 40.2. Kemudian gateway 192.168 40.1. Jangan sampai salah gateway-nya. Oke, 192.168 40.3. 192.168 40.1. Oke, kemudian kita masuk di routernya ya, kita masuk di proses routingnya. Nah, ini yang membedakan, perhatikan baik-baik, ini yang membedakan antara statik dan dinamis. Oke, kita masuk ke router yang pertama ini. Oke, kita masuk di config. Nah, perhatikan kabel yang terhubung di router sini itu kabel yang mana saja. Nah, yang pertama kita mau selesaikan dulu yang terhubung ke switch. Berarti dia berada di fast Ethernet 0/0, FA 0/0. Berarti ini ya, fast Ethernet 0/0. Oke, kemudian ini klik on. On kan. Nah, dia sudah berubah ya warnanya. Kalau di routing statik kita pakai no shutdown. Kalau di dinamis kita sisa klik ini on. Nah, kemudian di IP configuration-nya kita masukkan IP gateway. Nah, IP gateway-nya tadi berapa? Nah, 192.168 20.1. Nah, subnet mask-nya langsung otomatis. Kelas C prefix 24. Oke, yang mana lagi terhubung ke router? Nah, ini serial 2/0. Ini ya, ke router atas ini. Perhatikan. Oke, kemudian kita cari. Oh, ternyata ini serial 2/0. Oke, klik. Kemudian kembali on kan. Nah,
kembali on kan, kemudian masukkan IP-nya. Nah, ini kan dia IP network. Nah, kita masukkan IP awal. 50.50.50.1. Nah, dia pakai 255. Nah, enggak apa-apa. Ya. Dia pakai kelas A. Nah, subnet masknya yang terbaca itu adalah kelas A. Ya, tidak apa-apa. Di situ tidak usah diganggu. Kemudian setelah dari situ selesai. Karena di router ini itu saja yang terhubung. Ya, yang terhubung ke switch 1 sudah diaktifkan. Terus yang terhubung ke router atas 1 sudah diaktifkan dan dimasukkan IP-nya. Kemudian kita close. Lanjut ke router yang di tengah. Kita klik. Kemudian pilih config. Nah, di sini di tengah dia ada 3 ya yang terhubung. Yang pertama kita selesaikan dulu ke router bawah serial 2/0 ya, dia yang terhubung ke bawah sini. Sebelah kiri yang tadi baru saja kita konfigurasi. Nah, kemudian kita cari. Nah, ini. Kemudian kita on kan. Nah, dia sudah berubah warnanya. Sudah di no shutdown. Kemudian kita masukkan IP-nya. Nah, IP-nya sama. 50.50.50.2 karena satu tadi sudah kita gunakan di router yang sebelumnya. Nah, subnet mask, oke, dia mengikut. Kemudian yang ini lagi yang terhubung ke bawah, yang langsung terhubung ke switch, berarti dia pakai fast ethernet 0/0. Nah, ini berarti dong yang ini di atas. Kemudian kita on kan. Nah, dia sudah berubah warna. Oke, IP address-nya berapa? Masukkan lagi IP gateway 192.168.30.1. Subnet masknya kelas C. Oke, ya. Sudah. Kemudian yang mana lagi? Yang terhubung ke router sini yang sebelah kanan. Serial 3/0. Oke, berarti ini ya. Ini. Kita klik, kemudian kita on kan. Kemudian kita masukkan IP-nya. IP-nya yaitu 60.60.60.1 ya, 60.60.60.1. Kemudian subnet masknya mengikut ke IP kelas A ya. Setelah itu tidak ada karena 3 gen terhubung dari switch yang di tengah ini sudah semua di on kan dan dimasukkan IP-nya. Oke, close. Kemudian kita beralih ke router yang terakhir. Nah, kemudian pilih config. Nah, yang mana? Ya, kita mau selesaikan dulu ini. Yang router antar router berarti serial 2/0. Oke, berarti yang ini ya. Berarti kita on kan. Nah, dia sudah berubah warna. Nah, masukkan IP-nya. Tadi 60.60.60.2 karena satu sudah dipakai di router yang di tengah. Oke, masuk di subnet mask. Oke, kemudian yang mana lagi yang terhubung? Nah, ini yang terhubung langsung ke switch. Berarti fast ethernet 0/0. Oke, berarti yang ini ya. Ini. Kemudian kita on kan. Nah, dia sudah berubah warnanya. Nah, masukkan IP gateway 192.168.40.1 ya, karena laptop yang terhubung ke switch ini dia menggateway ke router. Nah, otomatis harus dihubungkan, harus didaftarkan IP gateway-nya masing-masing yang terhubung dari switch laptop ya. Laptop ke switch, switch ke router ya, semoga dipahami. Kemudian ya netmasknya mengikut. Oke, selesai konfigurasi. Nah, itu ya sedikit bisa dilihat nih perbedaannya statik sama dinamis. Oke, setelah itu apa Bu? Ya, kita kembali menggunakan RIP versi 2. RIP versi 2 ya. Kemudian kita klik lagi dulu router, kemudian kita kembali masuk ke CLI. Karena untuk mendaftarkan routing secara dinamis itu kita menggunakan RIP versi 2 di CLI. Kemudian enter, ini kita exit. Kemudian kita masuk di router RIP. Ya, sama seperti tadi. Kemudian kita masukkan version 2. Ya, jangan lupa version 2. Kemudian network. Bedanya tadi sama routing statis. Routing statis itu dia yang terhubung saja. Kita daftarkan network yang terhubung saja
di router ini ya misal. Tapi kalau di dinamis harus didaftarkan semua jaringan yang terdaftar ya. Berarti network ada berapa IP? Ada 5. Ada 5 IP, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini semua harus didaftarkan networknya satu-satu di dalam router itu sendiri. Oke, kita mulai. Mulai dari network 192.168.20.0. Oke, selesai. Enter. Nah, yang mana lagi? 192.168.30.0. Oke, mana lagi? 192.168. Mana lagi? 40.0. Nah, yang router ke router lagi ada network 50.0. Nah, ada lagi 60.0. Oke, selesai. Exit. Nah, coba lihat. Nah, oke. Ya, oke. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan auto summary ya kalau di statis. Ya kalau di dinamis. Oke, kita close, kemudian kita daftarkan lagi networknya di router selanjutnya. Masuk di CLI, enter, exit, masuk di router RIP, kemudian version 2, kemudian network 192.168.20.0. Daftarkan lagi semua 30.0, 40.0, berapa lagi? 50.0, 60.0. Oke, exit. Oke. Lanjut router terakhir CLI. Nah, ini kita exit dulu. Router RIP version 2, networknya 192.168.20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0. Nah, selesai. Exit. Oke, sip. Sekarang kita mau coba lakukan uji coba apakah routing secara dinamis tadi itu sudah berhasil kita lakukan atau tidak. Kita lakukan pengujian kembali. Oke, kesini. Oke, sukses antar router ya. Sukses. Oke, sukses. Kemudian menyeberang router. Nah, satu kali tunggu. Oke, dia sudah sukses. Menyeberang lagi. Oke, dia sudah sukses. Menyeberang lagi ke sini. Tunggu beberapa saat ya. Oke, sukses. Lagi ke sini. Progress. Oke, sukses. Ya, sukses semua. Oke deh. Nah, mau ping dari sini ya. Laptop sini ke router yang paling ujung. Nah, ping 192.168.20.2. Nah, dia sudah reply from. Oke, ternyata sudah berhasil ya routing secara dinamis yang kita lakukan dengan menggunakan topologi yang sama. Kalian sudah bisa membedakan topologi dinamis dan statik. Kalian juga sudah tahu yang mana yang mudah digunakan, yang mana yang lebih cepat kita gunakan dibanding antara perbandingan kedua routing ini. Ya, kalian sudah harus paham karena ini sudah betul-betul sudah Ibu jelaskan secara rinci. Ya, semoga kalian bisa pahami. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari Ibu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.